Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ngeteh, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia. Nah, kali ini bersama saya yaitu Nova Bagaskoro tetap menyajikan acara-acara seputar masalah hukum. Jangan lupa untuk like, comment, share, like, and subscribe dalam setiap video yang akan kami buat. Terkait tayangan Ngeteh ngebahas tentang hukum, kita dalam persidangan perkara perdata sering mendengar ada beberapa istilah yaitu posita, petitum, eksepsi, putusan sela, dan lain-lain. Nah, kali ini saya bersama dengan narasumber kita yaitu Dr. Andes Bapak Joko Sutarto SH akan menyampaikan materi sekitar apakah penting eksepsi dalam perdata. Untuk memudahkan pemahaman akan saya sampaikan potongan video sebagai berikut. Saat mengikuti Pilkada 2020, Pilgub Gunung Kidul, baik itu yang mengeluarkan dana pribadi dan mandiri. Lalu kita ajukan ke PN. Tadi sepintas sudah didengarkan tadi, putusannya kita kalah. Tetapi ada beberapa hal yang perlu didalami lagi terhadap putusan tersebut, putusan sela tersebut, yang itu menurut saya karena kita belum dapat fisiknya, hard copy-nya, ya saya belum terlalu jauh, tetapi ada yang menarik tadi bahwa ini di sisi lain kalau tidak salah tanda kutip saya dengar ini perbuatan melawan hukum, tetapi belum ada yang mengaturnya. Nah, oke, tapi saya harus lihat. Jadi bisa jadi apa yang saya sampaikan di sini bukan untuk menjudge, tetapi akan lebih elegan apabila nanti kami dapat putusan selanya nanti utuh. Tentang hal-hal lainnya di balik itu sebenarnya begini, saya hanya mau kunci begini. Kita tidak masalahkan persoalan hakim memutuskan hal tersebut, ya itu kewenangannya. Tetapi ada satu hal di sisi lain, menurut saya ada hukum acara yang tidak digunakan terhadap putusan eksepsi ini. Seharusnya penggugat ditanyakan dulu sebelum ketuk palu. Apa itu? Hak Anda seperti ini, banding segala macam artinya. Tapi ini tidak disampaikan. Nah, ini akan kami permasalahkan di luar putusan itu. Itu haknya penggugat ya? Iya, harus ditanyakan. Saya tidak tahu, bisa saja mereka menggunakan ada dalil hukumnya, ya. Tetapi saya praktek sekian tahun, itu selalu ditanyakan terhadap putusan itu, walaupun itu absolut. Nah, untuk lebih jelasnya kita ikuti bahasanya kepada Bapak Joko Sutarto. Saya persilahkan. Terima kasih Mas Bagas atas pengantarnya. Bagaimana kabarnya? Baik, Bapak Joko. Selanjutnya, untuk bahasan kita kali ini yaitu terkait dengan perkara perdata. Namun sebelumnya seperti biasa kami ingatkan kepada penonton, Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersamaan bersama keluarga. Alhamdulillah, lusa kami pada hari Minggu sempat menikmati Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi, Solo. Dan malam harinya menikmati wedangan Harjodipuran juga di kota Solo dengan harga yang terjangkau. Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum, melanjutkan diskusi kita. Bahasan kita yaitu tentang eksepsi dalam perkara perdata, maka kita akan bahas terlebih dahulu apakah pengertian eksepsi itu. Eksepsi merupakan bagian dari jawaban tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Eksepsi pada pokoknya membuat bantahan-bantahan tertentu, suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan dengan pokok perkara. Eksepsi pada dasarnya mempersoalkan keabsahan formil dari gugatan penggugat.
Dengan demikian, eksepsi belum menyentuh pada bahasan pokok perkara gugatan. Hanya membahas tangkisan atau kajian terkait beberapa hal, misalnya saja sah atau tidaknya subjek hukum selaku penggugat. Bagaimana keabsahan surat kuasa, kemudian letak pengadilan yang dipilih, misalnya apakah di pengadilan negeri Solo atau pengadilan negeri Semarang atau pengadilan negeri Jakarta Barat. Nah, yang lainnya juga apakah perkaranya ini masuk wilayah pidana atau perdata atau sengketa buruh atau kepalitan yang akan mempengaruhi jenis pengadilan yang dipilih. Misalnya saja terkait dengan waris tentu adalah pengadilan agama. Yang kami maksud adalah waris beragama Islam. Namun kalau waris bukan beragama Islam atau non-Muslim, tentu pilihannya adalah di pengadilan negeri. Atau di PT UN terkait dengan adanya putusan pejabat negara yang dianggap merugikan. Atau juga sengketa buruh, tentu pilihannya adalah di pengadilan niaga dan lain-lain. Baik Bapak Joko, pertanyaan saya selanjutnya adalah apakah eksepsi diperlukan dalam perkara perdata? Baik Mas Bagas dan Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum, dalam perkara perdata tentu selaku penggugat dalam mengajukan gugatan tentu akan menguraikan identitasnya, kronologisnya, kerugian yang diderita, dasar hukumnya apa mengajukan gugatan. Atau biasa yang kita sebut dengan posita atau dasar gugatan. Nah, dalam kesempatan tersebut tergugat dapat menyimak atau menelaah adanya ketidaktepatan atau kekurangan formil gugatan tersebut. Nah, apabila dirasa, ditelaah, dianalisa ada kekurangan formil, maka tentunya akan dilakukan eksepsi. Eksepsi itu akan kita bagi menjadi 3. Ini agak sedikit kita ringkas. Yaitu apa? Eksepsi prosesual. 2. Eksepsi prosesual di luar kompetensi. Dan eksepsi hukum material. Yang pertama, eksepsi prosesual adalah keabsahan formal suatu gugatan. Nah, untuk eksepsi prosesual kita bagi 2, yaitu terhadap kompetensi absolut. Artinya kewenangan peradilan dalam memeriksa gugatan. Kita harus tepat memilih peradilan terkait dengan perkara yang akan digugat. Misalnya, kita ingin membatalkan putusan pejabat negara, misalkan bupati, wali kota, gubernur, tentu pilihan peradilan yang dipilih adalah PTUN, Peradilan Tata Usaha Negara yang berada di setiap provinsi. Kemudian bagaimana kalau terhadap proses cerai, tapi non-Muslim? Tentu yang dipilih adalah peradilan negeri. Penggunaan eksepsi kompetensi relatif tersebut juga pernah kami gunakan sekira tahun 2014 di Pengadilan Negeri Karanganyar, yang mana pada saat itu kami mewakili tergugat, dan alhamdulillah oleh majelis hakim eksepsi kami diterima, sehingga gugatan tidak dilanjutkan di pokok perkara. Mengapa eksepsi kami tersebut diterima? Dikarenakan gugatan tersebut seharusnya di pengadilan agama. Selanjutnya, setelah kompetensi absolut, ada yang dimaksud dengan kompetensi relatif. Berkaitan dengan yurisdiksi atau wilayah pengadilan. Hal tersebut bisa dikaitkan dengan pasal 118 HIR.
kompetensi inilah yang kami gunakan di tahun 2022 ketika kami menjadi kuasa hukum tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mengapa? Karena sebagian besar tergugat di Kabupaten Wonogiri, demikian juga objek sengketa juga terletak di Wonogiri. Nah, alhamdulillah aksi kami diterima sehingga terbit putusan sela. Yang amar putusannya diantaranya adalah gugatan penggugat tidak dapat diterima. Apa akibat hukumnya? Gugatan penggugat tidak dapat dilanjutkan ke pokok perkara. Yang kedua, eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi. Apa saja? Kami singkat, yaitu eksepsi surat gugatan penggugat tidak sah. Misalnya, yang menggugat PT, tetapi yang menggugat bukan direksi. B. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah. Misal, tidak menuliskan nomor pokok perkara gugatan atau nomor perkara yang ditulis salah. C. Nebis in idem, artinya apa? Bahwa perkara yang digugat sudah diputus oleh pengadilan yang lainnya dan sudah berkekuatan hukum tetap. Ketiga, tadi sudah eksepsi prosesual di luar kompetensi, eksepsi prosesual kompetensi, dan yang ketiga, eksepsi hukum material. Di antara eksepsi ini yaitu adalah eksepsi dilatora. Contohnya bagaimana? Misalkan begini, tergugat sudah membuat kesepakatan membuat restrukturisasi dengan penggugat. Tetapi sebelum jatuh tempo, ternyata tiba-tiba penggugat mengajukan gugatan isi kesepakatan tersebut. Demikian tadi Mas Bagas dan Sobat Ngeteh membahas tentang hukum. Selanjutnya sebagaimana tadi di pokok pertanyaannya, apakah penting eksepsi dalam perkara perdata? Maka jawabnya adalah penting dan perlu. Mengapa? Karena gugatan tidak dilanjutkan ke pokok perkara. Sehingga lebih efektif dan efisien dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Terima kasih. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi semuanya. Demikian tadi kalimat demi kalimat sudah disampaikan oleh narasumber. Semoga selalu bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita dan tentunya Sobat Ngeteh. Amin. Selanjutnya saya ingin menyampaikan kalimat sebagai berikut. Peradilan dunia adalah adu kecerdasan, ketelitian, dan kematangan berpikir. Dan tidak kalah penting ada satu lagi, yaitu keberuntungan. 1 Desember 2022, Nova Bagaskoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.